Yusrijal kan ya? Iya, sama. Tapi sepertinya ini Mas, acara malam ini tuh hanya terbatas saja karena sudah live melalui Facebook begitu, sedangkan yang di Zoom hanya kita saja. Apakah bukan seperti itu ya? Kayaknya Ibu begitu. Ya Bu, tunggu beberapa saat Oh, lagi. oke, baiklah. Ya, alhamdulillah Bu, kita bisa mulai ya. Baiklah, silakan. Ya, jadi tadi alhamdulillah Ibu, malam ini kita masih bisa sharing-sharing atau dialog santai, dan alhamdulillah kita bisa gunakan fasilitas-fasilitas yang ada di tengah pandemi begini. Kita bisa berdiskusi, menambah wawasan. Jadi sebelum ke acara inti, saya juga ingin memperkenalkan kepada teman-teman bahwa acara ini terlaksana atas kerjasama antara STAI DDI Kota Makassar dan IAIN Sultan Amai Gorontalo ya. Alhamdulillah. Iya, betul. Nah, jadi Ibu, untuk mempersingkat waktu, untuk mengefisienkan waktu, alangkah baiknya kita memulai diskusinya, Ibu. Dan Ya, baik. Silakan. Jadi saya persilakan kepada Ibu Usfiatul Marfua MSI dari Wali Songo Semarang untuk memperkenalkan diri sekalian untuk membawakan materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Jadi dengan hormat saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Yusrijal. Ya, Mas Yusrijal ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selamat malam. Untuk waktu Makassar sudah 8:30 ya, di sini baru 8:30 kurang 4 menit. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan pada kita semua. Alhamdulillah meskipun di tengah-tengah pandemi, masih tetap pandemi seperti ini, kita masih tetap produktif melalui kecanggihan teknologi yang ada, sehingga jarak antara Semarang Makassar pun bisa ditempuh melalui online seperti itu ya. Kemudian kedua kalinya sholawat beserta salam tetap kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Malam ini juga bertepatan dengan Maulid Nabi ya. Beberapa hari yang akan datang kita akan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, saya Usfiatul Marfuah, dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Ya, saya dari Fakultas Dakwah, juga dari jurusan Manajemen Dakwah. Nah, sebelum mengabdi di UIN Wali Songo, saya juga lulusan dari Manajemen Dakwah. S1 Manajemen Dakwah, S2 juga saya menempuhnya di UIN Wali Songo Semarang, jurusan Islamic Studies, ilmu dakwah atau komunikasi Islam begitu. Jadi sekarang saya kembali lagi ke kampus untuk membersamai adik-adik mahasiswa di jurusan manajemen dakwah begitu. Nah, mulai dari saya mahasiswa hingga saat ini, saya rasakan perkembangan keilmuan dakwah itu sudah sangat pesat ya, lumayan pesat gitu. Keilmuan dakwah yang awalnya itu masih sangat sempit sekali, dipandang sebagai dakwah secara aktivitas, yaitu lebih tepatnya dakwah secara mimbar begitu ya. Sekarang kita sudah bisa mempelajari ilmu dakwah itu tidak hanya dari mimbar ke mimbar saja, tapi sudah luas sekali. Apalagi sekarang
di Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu sudah memiliki beberapa jurusan atau prodi gitu. Kalau di UIN Wali Songo Semarang sendiri itu sudah ada 5 jurusan ya, Mas Afrizal. Ada jurusan yang tertua itu Bimbingan dan Penyuluhan Islam, BPI atau KPI ya? BPI ya, Bimbingan dan Penyuluhan Islam, itu yang tertua. Kemudian disusul dengan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Yang ketiga Manajemen Dakwah. Kemudian Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Dan yang terakhir yang baru saja beberapa tahun ini adalah Manajemen Haji dan Umroh. Nah, Manajemen Haji dan Umroh awalnya dulu itu sebagai salah satu konsentrasi yang ada di jurusan manajemen dakwah. Tapi sekarang di Semarang, manajemen haji dan umroh itu berdiri sendiri menjadi salah satu prodi yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Memang khusus di manajemen haji dan umroh ini sempat menjadi polemik ya kalau di Semarang. Saya tidak tahu kalau di Makassar seperti apa. Karena manajemen haji dan umroh ini sempat diperdebatkan dalam rangka posisi prodi yang ada di fakultas gitu. Apakah di Fakultas Dakwah atau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Karena di universitas yang lain itu saya melihat bahwa jurusan manajemen haji dan umroh ini berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam gitu. Tapi kalau di sini di UIN Wali Songo Semarang ini karena pada awalnya embrio dari manajemen haji dan umroh itu berada di manajemen dakwah. Jadi core dari keilmuan manajemen haji dan umroh itu adalah dakwah kalau di sini, bukan dalam segi bisnis keislamannya, bukan gitu. Jadi itu dari segi program studi atau jurusan gitu ya. Nah, seperti halnya yang saya sampaikan di awal tadi, keilmuan dakwah sekarang sudah bisa dimaknai sebagai sebuah keilmuan begitu, meskipun belum begitu mapan dibandingkan dengan keilmuan-keilmuan yang lain ya. Karena secara aktivitas dakwah itu memang sangat tua sekali, seiring dengan tuanya aktivitas dakwah yang dilakukan oleh nabi-nabi kita begitu ya. Akan tetapi secara keilmuan dakwah ini lumayan baru dibandingkan dengan keilmuan-keilmuan sosial lainnya begitu. Sehingga dari segi kemapanan itu memang agak tertinggal jauh. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketertinggalan dari segi keilmuan ini itu juga kita rasakan dengan ini tidak berimbangnya antara fenomena fenomena dakwah yang terjadi di lapangan dengan keilmuan dakwah gitu. Contohnya begini, dari segi aktivitas dakwah dan isu-isu yang terjadi di luar itu sudah sangat berjalan cepat gitu. Tapi itu tidak diimbangi dari segi keilmuannya, dari segi keilmuan dakwah. Begitu. Sehingga kalau saya rasakan kita itu masih meraba-raba, kita itu masih tidak bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada di luar sana. Bagaimana misalnya berdakwah menggunakan materi-materi yang kekinian yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat yang berbasis teknologi misalnya begitu. Nah, dari segi keilmuan dakwah sendiri itu belum mampu menjawab tantangan itu begitu. Kalau dari segi pendekatan, nah mungkin iya, tapi dari segi keilmuan dakwah secara core keilmuannya itu masih agak tertinggal begitu. Saya akan membahas dari segi yang pertama dulu, yaitu ilmu dari segi keilmuan dakwah itu sendiri. Nah, dari segi keilmuan dakwah ditandai dengan berdirinya beberapa konsentrasi, beberapa prodi ataupun jurusan, itu
masih banyak sekali hal-hal yang kalau bahasa santainya adalah di dalam struktur keilmuan dakwah itu. Misalnya begini, dari segi profesi, orang-orang yang berada di dalam keilmuan yang bergerak di dalam keilmuan dakwah ini, itu belum bisa bersaing dengan profesi-profesi yang lain begitu. Sebut saja misalnya seperti profesi amil yang ada di jurusan manajemen dakwah ya. Salah satunya kan ada nih profesi amil, yaitu yang mengelola tentang kelembagaan zakat, infak, dan sodakoh. Nah, profesi amil ini itu masih bisa dimasuki oleh orang-orang yang memiliki keilmuan lain, bukan memiliki keilmuan dari bidang dakwah atau manajemen dakwah begitu. Nah, ini salah satu bukti kenapa keilmuan dakwah itu belum begitu bisa berjalan sejajar dengan ilmu-ilmu yang lain gitu. Karena kita misalkan melihat dari ilmu psikologi atau ilmu kedokteran gitu ya. Orang-orang yang berada di dalam profesi yang berkaitan tentang psikologi ataupun kedokteran itu adalah orang-orang yang memiliki pendidikan, yang memiliki keilmuan di bidang itu, tidak bisa dimasuki oleh orang lain yang tidak memiliki kualifikasi itu begitu. Berbeda dengan dakwah. Seakan-akan selama ini masih banyak orang-orang itu yang bukan dari keilmuan dakwah yang bisa menjadi seorang dai begitu. Nah, ini kan sebetulnya tidak fair dan tidak perlu kita kritisi begitu. Kenapa bisa seperti itu begitu? Ini masih dianggap yang namanya dakwah itu bisa dilakukan oleh semua orang. Sehingga profesi dai itu bisa dimiliki oleh siapa saja. Tidak harus memiliki syarat dia itu belajar tentang ilmu kedakwahan. Kan begitu yang selama ini terjadi begitu. Sedangkan kalau di ilmu-ilmu lain itu tidak seperti itu. Dia sudah mapan, dia itu sudah sudah memiliki sistem. Nah, untuk mengisi profesi itu begitu. Ini yang menjadikan dakwah itu kemudian perlu kita diskusikan kembali nih dari sisi keilmuan atau dari sisi akademiknya begitu. Oleh karena itu, maka ketika beberapa waktu yang lalu sempat ada isu tentang ini nih, sertifikasi profesi dai, ya kan, oleh Kementerian Agama. Sebetulnya itu bukan isu yang baru, itu sudah lama. Dan kalau dari sisi keilmuan dakwah itu bukan sesuatu hal yang membahayakan, bukan sesuatu hal yang merugikan dari sisi keilmuan dakwah, malah justru itu sesuatu hal yang menguntungkan bagi kita, bagi ilmu akademisi di bidang dakwah. Karena itu lebih memberikan tempat, memberikan ruang bagi akademisi dakwah untuk bisa mengembangkan lagi keilmuannya dan untuk bisa menggunakan ilmunya itu sesuai dengan profesinya di masyarakat begitu. Kenapa kok seperti di kedokteran misalnya gitu. Orang untuk bisa menjadi seorang dokter itu harus kuliah kedokteran terlebih dahulu. Kemudian dia harus mendapatkan izin secara resmi dari asosiasi profesi untuk bisa menjadi dokter, untuk bisa mengidentifikasi penyakit orang, untuk bisa memberikan resep pada orang yang membutuhkan, kan seperti itu. Karena jika itu tidak dilakukan, maka akan ada konsekuensi-konsekuensi yang terjadi begitu. Misalkan
orang yang tidak memiliki izin sebagai seorang dokter, kok kemudian dia melakukan aktivitas ini ya, yang dilakukan oleh dokter, misalnya untuk menyuntik orang atau memberikan resep orang, gitu kan. Nah, itu kan tidak ada yang bisa menjamin apakah itu aman atau tidak untuk pasien gitu, karena dia sendiri itu belum memiliki di dalam. Begitu juga untuk ilmu psikologi misalnya, tidak semua orang itu bisa langsung menjadi psikolog, itu tidak. Dia harus menempuh pendidikan psikologi terlebih dahulu, kemudian dia juga harus menempuh profesi sebagai psikolog. Ada pendidikan khusus untuk psikolog, baru kemudian dia bisa menjadi seorang psikolog, bisa buka praktek menjadi seorang psikolog gitu. Begitu pula dengan advokat misalnya, itu juga sama seperti itu. Nah, kalau saya pribadi ya, saya sepakat bahwa ilmu dakwah juga harusnya bisa meniru ilmu kedokteran itu tadi, ilmu psikologi, kemudian ilmu hukum gitu ya. Bisa seperti itu. Jadi untuk menjadi seorang dai secara profesi gitu ya, salah satu ciri sebuah keilmuan itu sebuah keilmuan itu kan orang yang melakukan sebuah pekerjaan di bidang itu kan bisa diakui sebagai ini ya, profesi. Pekerjaannya bisa diakui sebagai profesi gitu. Nah, dai pun juga harusnya begitu kalau dari sisi keilmuan. Orang yang melakukan aktivitas dakwah itu bisa disebut sebagai dai secara profesional. Kemudian dai itu juga bisa diakui sebagai salah satu profesi yang ada jika itu tadi hal-hal yang berkaitan tentang dai itu bisa ditempuh dengan jalan-jalan keilmuan gitu, yang seperti tadi ya, harus mengikuti pendidikan sebagai seorang dai dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi misalnya gitu. Kemudian harus memiliki sertifikasi sebagai seorang dai meskipun sudah lulus dari S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tapi kalau belum memiliki sertifikasi sebagai seorang dai, ini juga dia masih belum bisa langsung terjun ke masyarakat sebagai seorang dai begitu. Ini kalau dari saya hanya membaca dari segi keilmuannya saja ya. Terkait nanti itu ada pro dan kontra, bisa kita diskusikan lebih lanjut di belakang. Nah, itu kaitannya tentang dakwah ya. Begitu kira-kira Mas Afrizal, pengantar dari saya, bisa didiskusikan lebih lanjut barangkali. Iya, Bu. Terima kasih atas materinya, sangat luar biasa, Bu, yang mengaitkan tentang beberapa ilmu, contoh ilmu kedokteran, ilmu psikologi yang dikaitkan dengan ilmu dakwah. Sebenarnya saya pro ini, Bu, mengenai pola pikir ilmu mengenai tentang dakwah ini. Nah, bisa saya juga kasih masukan, Bu. Kan juga saya baru nih di manajemen dakwah, Bu. Baru di manajemen dakwah. Nah, pengalaman saya dan saya pun sendiri pernah mengalami itu. Saya menyaksikan di tempat-tempat di masjid, contoh seperti hari Jumat kan ada dai-dai begitu. Nah, di sini saya melihat dai-dai muda gitu menyampaikan tentang syiar-syiar Islam. Tapi saya orangnya masih awam, belum mengetahui apakah memang ini disampaikan benar atau memang bertentangan dengan syariat. Nah, itu saya pro-nya di situ, Bu, mengenai memperhatikan kualitas dai sebelum terjun ke lapangan. Nah, jika kita melihat ilmu-ilmu dunia seperti yang berkaitan dengan dunia seperti psikologi, nah tidak semua orang itu bisa menjadi seorang psikolog. Harus memang
menggeluti bidangnya, kemudian setelah dia menggeluti bidangnya dan ketika dia ingin terjun ke lapangan, nah dia harus melewati beberapa seleksi sampai dia benar-benar dinyatakan seorang psikolog, begitupun seorang dokter. Nah di sini saya pro-nya dengan materi yang Ibu bawakan tadi. Seorang dai begitupun seorang dai pun memang seharusnya harus seperti itu, karena ini yang disampaikannya bukan hal apa ya, ini berkaitan dengan akhirat. Nah sedangkan Ya, betul. ini berkaitan dengan akhirat, dan ini akan berefek juga kepada kita yang menyampaikannya. Betul. Berefek juga kepada kita yang menyampaikannya. Itu juga tidak hanya berkaitan tentang akhirat, saya kira Mas Yusrijal, meskipun betul sekali. Yang terpenting memang ya itu berkaitan tentang akhirat, tapi itu juga berkaitan tentang kehidupan banyak orang. Saya kembali lagi kepada pengkiasan ke kedokteran tadi ya. Kenapa kenapa tidak semua orang bisa menjadi dokter, bisa memberikan resep obat pada orang sakit, tidak bisa menyuntik orang sakit, tidak semua orang, karena itu berkaitan dengan nyawa orang kan, salah satunya. Salah suntik saja, kemudian salah memberikan resep saja, itu berkaitan tentang nyawa orang, begitu. Jangan dikira di dakwah itu tidak demikian. Di dakwah pun juga sama. Kita salah memberikan resep berupa materi dakwah ya. Kita salah melakukan pengobatan kepada masyarakat, kepada mad'u gitu. Itu juga berkaitan dengan nyawa orang sama. Bahkan lebih banyak lagi berkaitan tentang banyak nyawa orang, meskipun secara langsung ataupun tidak langsung. Mas Afrizal tentu sangat sangat tahu dengan fenomena radikalisme serta bom bunuh diri begitu ya. Itu ada beberapa kajian lah, sudah banyak kajian yang menyatakan bahwa radikalisme kemudian bom bunuh diri itu berkaitan dengan materi-materi dakwah yang dimaknai salah oleh para sebut saja dai begitu ya, atau ustadz-ustadz itulah begitu kepada masyarakat begitu. Materi tentang jihad, nah dia artikan jihad itu sebagai pengeboman. Dia artikan jihad itu sebagai berperang melawan orang selain Islam. Dia artikan jihad itu sebagai mati syahid, begitu kan? Itu cara dia memaknai kata jihad dengan makna-makna yang ya menurut versi dia begitu. Yang bisa jadi dia tidak mengetahui apa itu asbabun nuzul, apa itu cara memaknai ayat itu seperti apa. Bisa jadi dia tidak memaknai itu, tapi dengan gampangnya dia ambil begitu saja kata jihad dan dia tafsiri secara sepengetahuan dia sendiri. Ini kan sama saja salah dalam meresepkan obat pada pasien begitu. Ini akan berdampak lebih besar lagi pada kehidupan banyak orang. Bisa membunuh ribuan orang. Meskipun tidak dalam waktu yang cepat gitu ya, tapi itu lambat laun akan memiliki dampak yang sama besarnya dengan itu tadi salah resep kalau di kedokteran. Nah, itu yang lebih penting adalah itu, Mas Afrizal. Oleh karena itu, karena dakwah itu merupakan misi suci, begitu ya. Nah, seharusnya orang-orang yang berprofesi sebagai dai itu juga orang-orang yang pilihan, orang-orang yang mampu membawa misi suci ini kepada masyarakat secara lebih luas. Nah, jadi kalau memang dia sudah mampu, harusnya memiliki kualifikasi-kualifikasi yang layak untuk disebut sebagai seorang dai. Tidak hanya layaknya itu tidak hanya sekedar
dia beragama Islam saja, tidak hanya itu, tidak hanya sekedar dia itu sudah memiliki satu ayat untuk didakwahkan, bukan hanya seperti itu. Jadi belighu anni walau ayatan, kalau Mas Afrizal sudah ini ya, sudah mendapatkan mata kuliah ilmu dakwah, itu tidak bisa dimaknai secara gampang bahwa setiap muslim, baik kecil atau besar, baik masih dewasa atau belum dewasa, laki-laki atau perempuan, memiliki kewajiban untuk berdakwah. Tidak seperti itu maknanya. Jadi kita perlu untuk memahami ulang sebuah dalil, baik Al-Quran ataupun hadis, begitu, sesuai dengan konteks masyarakat yang ada sekarang juga, begitu. Dilihat dari, misalnya kalau tadi itu asbabul wurudnya seperti apa, kalau memang itu ayat Al-Quran, ya asbabun nuzulnya itu seperti apa, begitu. Tidak bisa langsung kita ambil secara serampangan, gitu ya, untuk kita berdakwah, begitu. Oleh karena itu, yang namanya dai itu memiliki kualifikasi tertentu, sebagaimana profesi-profesi lain ya. Dai itu misalnya dia harus bisa membaca Al-Quran, gitu ya. Itu syarat mutlak. Dai di bidang apapun, dai di bidang misalnya kepenyiaran, atau di per-KPI-an lah ya, di jurusan KPI gitu, ataupun di konseling di BPI, ataupun di manajerialnya di MD, ataupun di PMI, ataupun di MHU misalnya. Itu tuh wajib memiliki kemampuan untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Karena itu sebagai landasan dasar seorang dai. Bagaimana dia nanti akan berdakwah? Bagaimana dia nanti akan memegang misi suci itu kalau dia tidak memahami dasar-dasar penting dari dakwah, dasar-dasar atau sumber hukum dari dakwah itu, gitu. Ini kan sangat urgent sekali dimiliki oleh seorang dai. Begitu pula dengan keilmuan-keilmuan Islam lainnya. Dai itu juga harus paham keilmuan-keilmuan Islam lainnya. Misalkan saja ilmu tentang tafsir Al-Quran, atau paling minimal adalah tafsir tentang dakwah. Kemudian tentang hadis-hadis dakwah. Itu juga dia harus tahu. Tentang asbabul wurud itu seperti apa, cara menggunakan hadis-hadis itu seperti apa, bolehkah hadis maudhu itu digunakan untuk berdakwah, digunakan untuk menghukumi sesuatu, itu kan harus tahu dia. Kalau tidak, nanti di lapangan akan gagap sekali ketika menghadapi problem-problem yang ada di masyarakat. Begitu kira-kira Mas Afrizal. Iya, Bu. Nah, di sini saya agak pro mengenai tentang Bu. Kan manusia itu, khususnya umat Islam, dituntut untuk selalu memberikan kebaikan lah, atau berdakwah, Ibu. Baik itu dalam jurusan apapun, kayak kedokteran misalnya. Nah, begini. Misalnya saya jurusan kedokteran, Ibu. Kedokteran. Nah, di sini saya ingin mengamalkan sampaikanlah walau satu ayat. Namun yang saya tahu itu hanya sebagian kecil dari beberapa, kayak contoh hadis atau Al-Quran, begitu, Bu. Nah juga saya sudah mengetahui bagaimana sih sebenarnya bahaya menyampaikan sesuatu yang bisa menimbulkan konflik antara pemahaman A dengan pemahaman B, begitu. Nah, contoh saya ingin dari jurusan lain, kemudian saya ingin berdakwah, saya bukan dari jurusan, memang bukan basic dakwah, akan tetapi saya melihat ini satu kemungkaran lah, begitu, Bu. Nah, bagaimana sih saya menyikapi itu? Bagaimana apa yang harus saya keluarkan, atau metode-metode yang harus saya lakukan supaya saya juga bisa berdakwah, gitu, Bu. Namun saya bukan dari dakwah.
Karena banyak orang yang berdalih, oh sampaikan walau satu ayat. Nah, banyak yang menggunakan dalih itu, Bu. Baik dari dai-dai yang memang belum kompeten dalam hal dakwah, akan tetapi dia berdalih dengan dalih itu. Dia kemarin baru mabuk, kemudian dia sudah naik di mimbar begitu. Bagaimana Ya, menyikapinya? betul. Ya, betul. Ya, ini sangat penting, pembahasan penting sekali Mas Afrizal. Dakwah itu kan memiliki makna yang sangat luas ya. Kita tinggal mau memakai makna yang mana. Kalau dakwah itu diartikan seperti hanya ini apa namanya amar ma'ruf nahi mungkar, itu memang betul setiap orang memang memiliki apa namanya kewajiban untuk melakukan itu begitu, untuk amar ma'ruf nahi mungkar paling tidak kepada sesamanya begitu. Akan tetapi ini tadi balihu anni walau ayatan itu kalau kita lihat dari segi profesionalisme gitu ya. Kalau dari profesionalisme itu tidak bisa seperti itu. Kalau untuk berbuat baik, memang iya. Barang siapa yang melihat kemungkaran, gitu kan, kita langsung dalam tanda kutip ya, membenarkan atau ngasih tahu yang benar itu seperti apa. Itu memang masih ini ya, oke-oke saja gitu. Kita sebagai sesama manusia kan harus mengingatkan di dalam hal kebaikan. Nah, itu oke-oke saja gitu. Nah, kalau masih dipahami sebagai spirit untuk tidak menyembunyikan kebenaran, balihu anni walau ayatan itu, tidak menyembunyikan satu hal kebenaran itu masih oke, begitu. Tapi kalau balihu anni walau ayatan itu kemudian digunakan untuk menjustifikasi atau mewajibkan bagi semua orang untuk melakukan dakwah secara profesional, untuk melakukan dakwah secara misalkan contohnya saja di mimbar begitulah ya, untuk ceramah begitulah ya. Orang baru masuk Islam. Ini contoh contohnya yang relevan begitu ya. Ada seorang mu'alaf baru masuk Islam. Pada awalnya tidak begitu paham tentang Islam, tidak bisa membaca Al-Quran, begitu. Tapi ketika dia baru saja masuk Islam itu kemudian sudah berani mendeklarasikan diri untuk menjadi seorang pendakwah, untuk ceramah di depan umum. Nah, ini kan bisa menyesatkan kalau begitu. Banyak sekali inilah di media sosial itu video-video yang beredar itu fenomena-fenomena dai bahasa Jawanya itu dai karbitan gitu ya. Mas Afrizal tahu ya karbitan ya? Ya itu dai karbitan. Dia tidak memiliki potensi apapun di bidang dakwah, dia tidak memiliki potensi apapun di bidang keilmuan keislaman, tapi dia berbicara tentang itu. Nah, ini kan yang kacaunya itu kan di situ. Dia tidak tahu tapi seolah-olah tahu begitu. Sehingga yang terjadi adalah bacaan Al-Qur'annya itu belepotan, yang harusnya matobi'i tidak dipanjangkan, yang harusnya hunnah tidak dihunahkan, yang harusnya dibaca shod malah dibaca sin gitu misalnya. Nah, ini kan sangat kacau sekali karena yang dibaca itu adalah ayat Al-Qur'an. Nah, salah satu bahayanya tuh di sini begitu. Bukan pada ranah berarti kalau balihu ani walau ayatan itu tidak boleh semua orang menyampaikan kebenaran, berarti saya kalau ada kezoliman tidak boleh ngomong dong. Bukan seperti itu. Gitu. Tapi ini bisa dimaknai dari segi profesionalitas gitu. Bukan dalam hal kebaikannya. Kalau kebaikan, semua orang wajib melakukan kebaikan. Wajib hukumnya melakukan kebaikan. Jika melihat kemungkaran, lalu kemudian dia menyampaikan kebaikan menegur gitu, itu boleh, tapi bukan berarti dia kemudian harus menggunakan profesi atau menggunakan hal itu sebagai sebuah kewajiban untuk
untuk luas gitu. Itu yang tidak boleh. Untuk publiknya itu yang tidak boleh. Tapi kalau sekedar untuk orang-orang di sekitarnya, untuk kebaikan-kebaikan yang lain, itu sangat boleh tentunya. Itu dua hal yang sangat berbeda saya kira, Mas Afrizal. Iya, Bu. Begitu. Ini seperti kuliah saja ya. Tapi kalau saya melihat itu, dakwah sebetulnya memiliki masa depan yang ini kok, yang baik. Selayaknya keilmuan-keilmuan yang lain asal dikelola dengan baik dari segi metodologinya, dari segi keilmuannya, begitu Mas. Iya, Bu. Nah, di sini juga mengenai tentang ayat itu sampai awal satu ayat itu saya kira sudah jelas ya. Mungkin kita hanya perlu meluruskan, mungkin masih ada teman-teman atau audiens yang bertanya, oh ternyata memang begitu maksud dari ayat ini ya, Bu. Artinya tidak secara publik lah berdakwah, memang harus memiliki talenta dalam bidang itu. Nah, di sini bukan ini kita kaitkan dengan masa pandemi nih, masa pandemi begini. Nah, di sini iman itu perlu dicas setiap hari, setiap hari. Kemudian di mana semua kajian-kajian juga diisi dengan kemudian ini juga iya, Bu. terdengar ya? Agak putus-putus. Coba. Putus-putus ya? Iya, ya sudah bagus, Bu. Oh, oke. Semoga tidak ada kendala nanti. Ya, bisa diulangi Mas Afrizal. Tadi itu ini mengenai masa COVID begini. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita menyikapi kan bukan hanya pada masa pandemi begini, di luar pandemi pun juga demikian. Tapi di masa pandemi ini banyak gitu kajian-kajian yang dilangsungkan secara virtual begitu. Dan bahkan lebih banyak dari sebelum COVID. Nah, dan banyak ustaz-ustaz dai-dai yang muncul berdakwah di media sosial. Nah, kayak seperti itu, Bu. Gimana sih kita sebagai mahasiswa menyikapi hal itu? Selama yang dia sampaikan itu merupakan sebuah nilai-nilai kemanusiaan misalnya. Kalau secara luasnya dakwah itu kan apapun perbuatan baik ya, itu bisa dikatakan sebagai dakwah gitu. Ya, secara luas ya, apapun yang kita lakukan asal itu baik, bermanfaat, tidak menyalahi aturan, itu kan dakwah gitu. Kalau itu yang digunakan, kalau itu definisi yang digunakan, ya tidak apa-apa, masih bisa ditolerir lah ya itu. Tidak mempersempit kegiatan seseorang untuk melakukan kegiatan yang baik begitu. Tapi di sini tuh yang bermasalah itu di bagian profesinya gitu. Kalau sekedar melaksanakan diskusi atau apa, selagi itu memang tidak menyalahi aturannya ya, itu tidak masalah. Maksudnya menyalahi aturannya itu begini, orang yang tidak ahli di bidang tafsir, lantas dia mengkaji tafsir di situ, mengkaji ayat Al-Quran, mengkaji bagaimana kandungan ayat ini kemudian disambungkan dengan kehidupan masyarakat yang ada gitu misalnya. Nah itu kan yang tidak boleh yang seperti itu karena dia tidak memiliki kapasitas di situ begitu. Nah tentunya sebagai seorang akademisi maupun praktisi di bidang dakwah, kita tidak bisa serta-merta kemudian nyetop ya, stop, ini kamu nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, yang nggak boleh ini, nggak seperti itu. Tapi apa? Kita juga harus bisa mengimbanginya dong, gitu. Kita harus bisa mengimbanginya karena masyarakat itu butuh alternatif
yang benar itu yang seperti apa. Kalau yang seperti yang disampaikan oleh misalkan Ustadz kamu nggak bisa sekedar Jadi mohon maaf kepada audiens, mungkin jaringan dari pemateri agak kurang bagus. Nah, sembari menunggu kembali pemateri, nah saya ingin menyampaikan bahwa halo, halo, iya Bu, halo, halo, Mas Afrizal, iya Bu, ini yang hilang sinyalnya siapa, Mas? sinyal Ibu kayak, halo, iya Bu, Ya, yang hilang ini sinyalnya siapa ini? sinyal Ibu kayak, sinyal Ibu, Halo, halo, iya kayaknya jaringan Ibu ya, Mas bermasalah di Afrizal, sana, ya, jaringan saya ya? iya kayaknya, Oh iya, mohon maaf. Ini tapi sudah bisa connect kembali ya. iya kon sudah konek Bu, silakan. Sampai mana tadi saya? Yang didengar Mas Afrizal sampai mana tadi? Yang tentang profesi itu Bu. Oh, iya. Ya, kita tidak bisa hanya sekedar mengkritik saja apa yang telah dilakukan oleh praktisi-praktisi dakwah yang lain ya. Itu, tapi tanpa memberikan solusi itu nggak bisa. Oleh karena itu kita juga harus memberikan solusi dong. Kalau orang yang tanpa keilmuan dakwah misalnya, dia membuat aplikasi, tawaran aplikasi-aplikasi tentang berdakwah secara instan begitu, maka kita juga harus bisa memberikan alternatif aplikasi lain yang menurut kita benar, yang menurut dari sisi keilmuan dakwah itu memang sudah sesuai begitu. Maka kritik saja itu tidak cukup. Kritik melalui kritik ini ya, apa namanya, kritik menyalahkan saja. Kritik itu harus dengan solusi alternatif gitu. Itu sih yang harus dilakukan. Maka itu salah satu tantangan dakwah itu di situ. Tadi saya mengatakan bahwa antara keilmuan dakwah dengan praktek dakwah yang ada di lapangan itu tidak sejalan ya begitu. Kita sudah dibanjiri banyak sekali aplikasi-aplikasi dakwah yang dibikin oleh orang-orang yang tidak dari keilmuan dakwah. Kita juga dibanjiri oleh banyak informasi-informasi ustadz-ustadz yang lahir bukan dari rahim keilmuan dakwah, tapi tidak tahu itu dari rahim mana begitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi kita tidak bisa membuat itu apa namanya, menyetop itu gitu. Kita tidak bisa mengatakan stop gitu, itu tidak bisa. Nah, maka kita dari sisi keilmuan, dari sisi akademisi harusnya berlari sama jauhnya, sama ininya, sama apa namanya, ini jarak tempuhnya tuh harus sama begitu. Selama ini kita merasa apa, terengah-engah dengan kecepatan larinya aktivisme pendakwah itu. Dari sisi keilmuannya belum mampu mengimbangi itu gitu. Sehingga masih keteteran, bahasa Jawanya keteteran. Kalau bahasa Makassarnya apa itu? Itu masih terengah-engah itu tadi. Begitu Mas Iya. Afrizal. Jadi kita tuh harus mampu memberikan solusi melalui terobosan-terobosan yang ada gitu. Madu'u kita tuh sudah semakin canggih.
media kita juga sudah semakin canggih. Oleh karena itu, kemampuan yang dimiliki oleh dai harusnya bisa mengimbangi kemampuan atau kecanggihan dari media dakwah, kecanggihan dari mad'u, bentuk-bentuk atau macam-macam atau inilah kondisi mad'u saat ini. Begitu kira-kira Mas Afrizal. Ya, Bu. Ini Bu, ada lagi nih pertanyaan dari saya. Nah, ini kan masih berkaitan di masa pandemi kan begini. Nah, di mana kita harus melakukan social distancing dalam artian ya mengurangi perkumpulan atau menjaga jarak lah, kan begitu Bu. Namun kita juga tidak mau ketinggalan tentang hak kita sebagai Islam. Kita mau juga ikut juga dong dalam berbagi kebaikan kepada saudara-saudara kita di sosial media. Nah, karena kita menyadari bahwa kita juga perlu gitu. Mungkin ini merupakan suatu jalan dia menuju ke mendapatkan hidayah, meninggalkan hal-hal yang mungkin dulunya itu sesuatu yang buruk, dia bisa menuju ke hal yang baik. Nah, mungkin di sini juga teman-teman atau audiens yang sedang menyaksikan acara ini ada yang bertanya, oh kita ini tuh juga ingin menyampaikan kebaikan gitu loh. Namun yang menjadi permasalahan kita adalah sampai di mana gitu batasnya kita dalam menyampaikan dakwah itu dan menyampaikan suatu kebaikan itu walaupun sekarang kita di masa pandemi begini. Ya, saya rasa tidak ada yang tidak ada yang berubah meskipun kita sekarang terbatasi oleh kondisi yang ada, tidak ada yang berubah dengan aktivitas dakwah. Yang berubah hanyalah cara saja, cara yang digunakan saja. Soal kualitas atau kuantitas berdakwah tetap bisa berjalan. Yang bisa menghambat kita kan untuk bertemu secara langsung, kan hanya itu. Sedangkan hal-hal lain itu tidak bukan hambatan gitu. Kalau dulu sebelum adanya pandemi ini kita bisa melakukan dakwah secara langsung, bertatap muka, kemudian berkumpul. Oleh karena itu, kalau sekarang itu dibatasi, ya bukan berarti berdakwah kita kemudian menjadi stop, kan gitu. Ya. Tapi gimana caranya agar memindahkan yang dulunya menggunakan pertemuan secara langsung, sekarang itu tidak. Gitu. Contohnya begini, di dalam di dalam pengelolaan zakat saja. Gitu. Kalau dulu cara mempromosikan, kemudian cara mengambil zakat itu lebih banyak menggunakan pertemuan tatap muka secara langsung begitu ya. Kita bersinggungan secara langsung dengan muzaki, bersinggungan secara langsung dengan mustahik begitu. Nah, bagaimana kemudian di pandemi ini menciptakan pola baru, menciptakan cara baru, menciptakan metode baru untuk tetap melangsungkan pengelolaan zakat yang ada. Gitu. Baik itu menggunakan promosi-promosi secara virtual, baik itu menggunakan banyak hal cara lah yang bisa dilakukan. Saya kira yang perlu diubah itu adalah caranya, bukan aktivitas dakwahnya. Gitu. Dalam hal apapun juga seperti itu. Bukan berarti kemudian dakwah itu terhenti, tidak. Cara saja yang bisa kita ubah atau kita perbaiki gitu. Ya. Jadi alhamdulillah tadi pembahasan yang kita bahas itu sangat luar biasa ya Bu. Dan juga sebenarnya saya ini baru menetas di manajemen dakwah. Jadi belum terlalu tahu apa sih sebenarnya isi dari dakwah gitu ya. Dakwah itu. Ya, keilmuan dakwah seperti apa gitu. Ya, ada kecemasan memang Mas Afrizal. Saya di beberapa kesempatan pernah bertemu secara virtual juga dengan teman-teman mahasiswa, terlebih teman-teman mahasiswa MD. Kebetulan
di forum ini, forum komunikasi mahasiswa manajemen dakwah yang se-Indonesia itu. Kan di situ banyak sekali mahasiswa-mahasiswa dari berbagai daerah ya yang ada di seluruh Indonesia itu. Memang kebanyakan mereka atau bahkan mungkin Mas Afrizal sendiri ya mengalami kecemasan. Ini nanti saya setelah lulus dari Fakultas Dakwah, setelah lulus dari jurusan manajemen dakwah akan menjadi apa, begitu kan? Ya. Seakan itu menjadi PR baru setelah lulus. Bukannya setelah lulus itu satu pintu masa depan terbuka, bukan seperti itu, tapi malah justru seakan-akan pintunya itu tertutup karena belum terjawab gitu ya. Nah, itu sepertinya juga persoalan-persoalan yang dialami oleh teman-teman yang lain. Karena apa? Karena ya itu tadi, kita masih perlu atau banyak sekali PR-PR yang harus diselesaikan di keilmuan dakwah ya. Begitu juga di keilmuan manajemen dakwah gitu. Tapi kalau di Semarang, ini saya cerita yang ada di sini ya. Di sini sudah agak menemukan beberapa alternatif yang ada, karena di jurusan manajemen dakwah itu teman-teman bisa memilih beberapa profesi yang ada. Salah satunya adalah menjadi seorang amil di lembaga amil zakat gitu ya. Kalau kita melihat peluang lembaga amil zakat ataupun kita melihat potensi umat muslim yang ada di Indonesia ini, menjadi seorang amil itu bukan profesi yang yang tidak menjanjikan, bukan. Saat ini amil itu termasuk salah satu profesi yang baik saya kira, karena ini masih banyak sekali amil-amil atau lembaga amil zakat yang di Indonesia itu masih membutuhkan para amil yang profesional yang dari jurusan manajemen dakwah ini gitu. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua dari segi kelembagaan Islam seperti masjid begitu. Jangan dikira di masjid itu juga bukan ini ya, kayak remeh ya kalau selama ini pengelola masjid itu dipandang remeh begitu. Nah, ini juga menjadi PR. Sebetulnya tidak seperti itu kalau di dalam manajemen masjid itu. Jadi cara pandang kita di dalam mempelajari sesuatu hal di bangku perkuliahan itu juga perlu diluruskan nih. Gitu. Nah, itu juga tidak seburuk-buruk amat, karena banyak sekali contoh-contoh masjid yang ada di Indonesia itu malah justru dia bisa menjadi lembaga yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Kalau di sini yang sering menjadi contoh itu adalah Masjid Agung yang di Masjid Agung Jawa Timur itu, yang di Surabaya itu juga ya. Masjid sekarang tidak hanya memiliki peran dan fungsi sebagai tempat ibadah saja, tapi dia juga berfungsi sebagai salah satunya adalah tempat wisata gitu. Kemudian edukasi sejarah-sejarah Islam juga ada di situ begitu. Itu juga bisa dikembangkan oleh akademisi manajemen dakwah. Kemudian lagi kalau di sini itu bisa menjadi seorang guide, tour guide itu loh Mas. Karena di sini ada konsentrasi manajemen pariwisata Islam atau wisata religi gitu. Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar sekali kaitannya tentang wisata religi gitu. Ini masih banyak yang belum dikelola dengan baik. Itu juga peluang bagi akademisi Fakultas Dakwah, terlebih di jurusan atau prodi manajemen dakwah. Gitu. Nah, saya kira itu beberapa profesi pilihan yang ada di manajemen dakwah. Kalau memang itu bisa dikembangkan dengan baik, insya Allah lah teman-teman manajemen dakwah itu dan fakultas dakwah pada umumnya itu bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Asalkan itu tadi harus jelas terlebih dahulu ininya keilmuan
manajemen dakwah itu harus jelas terlebih dahulu. Iya Bu, sepakat ya. Saya juga baru kepikiran ya Bu. Kenapa? Jujur baru kepikiran mengenai hal itu. Ternyata dengan mengamati hal itu kita juga bisa bersaing loh dengan Betul. jurusan-jurusan lain. Nah, Ya. dengan mendalami jurusan, nah contoh seperti yang Ibu sebutkan tadi mengenai pengembangan masjid. Nah, ya memang betul sih Bu, banyak daerah-daerah yang manajemen masjidnya itu kurang loh begitu. Nah, Betul. semua fasilitas tidak terurus dengan baik. Nah, bahkan seharusnya Bu, yang seharusnya kan masjid itu tidak boleh dalam artian apa ya, termut lah, tidak boleh dilihat seperti hanya untuk tempat beribadah. Nah, Betul. harus hidup lah gitu kan Bu. Nah, Betul. jadi Nah, dia kalau saya di kelas itu, saya sampaikan kepada mahasiswa, misalkan saja di mata kuliah apa ya? Mata kuliah manajemen dakwah misalnya. Saya pengampu mata kuliah manajemen dakwah. Di mata kuliah manajemen dakwah itu ada yang namanya pengertian dai, mad'u di manajemen dakwah kan berbeda dengan pengertian dai di misalkan jurusan KPI begitu. Kalau yang disebut dai di jurusan KPI itu ada wartawan, reporter, kemudian dan lain sebagainya gitu kan, sutradara dan lain sebagainya. Nah, kalau di manajemen dakwah kan bukan orang-orang itu gitu. Nah, yang namanya dai itu ada dai secara personal, ada dai secara kelompok, ada juga dai secara kelembagaan. Kalau di manajemen dakwah itu lebih kepada dai secara kelembagaan. Ya kan, itu yang membedakan antara manajemen dakwah dengan yang lain. Contohnya apa? Itu tadi kelembagaan masjid, kelembagaan zakat, infak dan sodako atau lazis, kemudian kelembagaan yang lain gitu. Nah, mad'u di dalam kelembagaan tentunya juga berbeda. Cara memperlakukan mad'u di dalam kelembagaan itu juga berbeda. Kalau di manajemen dakwah ada mata kuliah manajemen pemasaran, ya kan? Nah, mad'u kalau untuk pemasaran itu kan sama dengan market. Iya, market. Ya kan? Dia sama dengan pengguna. Dia sama dengan kalau di BPI namanya klien. Dia sama dengan apalagi customer, ya betul, customer. Nah, sekarang kita beralih ke salah satu kelembagaan yang ada di manajemen dakwah, masjid saja. Di kelembagaan masjid. Maka yang disebut dai di situ siapa? Bisa jadi pengelolanya, pengelola masjid. Nah, lalu mad'unya siapa? Jamaah. Gitu. Jangan dikira mad'u itu tidak butuh diservis kalau di dalam manajemen ya. Kalau di dalam pemasaran ya. Kalau di dalam pemasaran itu ada yang namanya begini. Bagaimana ada yang namanya cara agar seorang customer itu bisa kembali lagi menggunakan produknya gitu. Maka cara kita memahami manajemen kelembagaan masjid itu juga sama kayak begitu. Jadi pengelola masjid itu harus memikirkan bagaimana caranya agar jamaah-jamaah itu betah di masjid, agar jamaah-jamaah itu mau menggunakan masjid secara berkala gitu, tidak menggunakan masjid lain tapi menggunakan masjidnya ini begitu kan. Maka loyalitas seorang jamaah itu juga perlu dijaga di situ gitu. Ini cara pengelolaan masjid secara profesional. Nah, selama ini enggak, masih secara tradisional. Pengelolaannya pun juga sambil lalu gitu. Kalau mau ya dikelola, kalau enggak ya udah. Kalau ada aktivitas ya dibuka pintu masjidnya, kalau enggak ada ya ditutup. Nah, itu tidak profesional. Yang profesional seharusnya tidak seperti itu. Jamaah itu harus diposisikan sebagai customer, pengguna dari masjid itu gitu. Jangan sampai jamaah itu lari dari masjid. Harusnya seperti itu cara berpikirnya. Kalau ini dihubungkan dengan salah satu keilmuan yang lain yang ada di dalam manajemen dakwah ya, seperti pemasaran
Kira-kira seperti itu, Afrizal. Sebetulnya itu sangat menarik sekali kalau kita berbicara seperti itu. Di kelas manajemen dakwah itu sangat menarik sekali sebetulnya. Gitu. Ya Allah ya Bu, saya bisa menarik kesimpulan. Oh ternyata, saya baru sadar gitu loh Bu. Ternyata manajemen dakwah ini mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan-perubahan yang ada. Gitu. Betul sekali. Ya. Terutama kayak mempromosikan sejarah-sejarah Islam melalui seorang manajemen, yaitu terkhusus manajemen di suatu masjid. Kan tidak semua di masjid itu tempat umum, jadi semua orang pun bisa singgah di masjid itu. Nah di situ juga dia bisa, oh ternyata orang yang belum tahu sejarah dari Islam itu sendiri, oh ketika dia singgah di situ dia sudah tahu, oh ternyata begini, karena memang dipengaruhi oleh manajemen, bagaimana memanajemen dari masjid itu sendiri gitu. Oh ternyata ya jujur saya baru sadar, oh ternyata ada banyak peluang gitu untuk memajukan. Betul. Makanya mumpung masih semester 3, kritis-kritis lah terhadap ini kajian di kelas itu. Iya, sadar. Ya. Jadi Bu, ini waktu sudah selesai? Belum, bisa 5 belum. menit. Nah, jadi ini saya menganggap diskusi dialog yang sangat menarik ya Bu. Nah di sini juga saya baru tahu Bu ya, ternyata Ibu ini merupakan mantan ketua HMJ manajemen dakwah Semarang ya Bu. Iya betul. Dan juga pioner FKM MD se-Indonesia. Kamu baru tahu ya? Jadi untuk audiens di sini teman-teman ya, kita malam ini di diskusi bisa menyaksikan langsung lah dari Ibu yang merupakan pioner FKMD se-Indonesia ya, yang ilmunya Masya Allah yang juga membuat saya sadar tentang hakikat dari manajemen dakwah itu sendiri. Dan juga ini kebetulan saya juga jurusan manajemen dakwah, dan ini merupakan hal yang sangat beruntung buat saya bisa berdiskusi langsung bersama Ibu, yang bisa memberikan wawasan baru lah gitu. Jadi Ibu, sebelum saya minta closing statement-nya, saya ingin memberikan mengulang kembali tadi mengenai bahwa acara ini, kegiatan ICS HIS ini dilaksanakan dengan kerjasama antara IAIN Amai Gorontalo dan STAI DDI Kota Makassar ya Bu. Ya. Dan juga bagi audiens, bagi teman-teman yang ingin mengikuti lomba penulisan yang berminat dalam dunia riset gitu. Nah, ada banyak hal yang bisa kita tarik dari pembahasan tadi, dari diskusi tadi mengenai pengembangan manajemen masjid, bagaimana bisa mengembangkan sejarah-sejarah Islam melalui masjid-masjid yang ada di Indonesia itu sendiri. Dan kita juga mengetahui bahwa penduduk Muslim terbesar itu Indonesia. Nah, nah ini kesempatan kita bagaimana sebenarnya mengambil kesempatan dalam hal itu, dan bahkan kita memiliki kesempatan besar dalam hal mengenalkan sejarah Islam itu sendiri ya Bu, begitu. Ya betul. Apalagi kita ini sudah bertemu langsung dengan pioner FKM MD se-Indonesia, dan mungkin kita juga bisa nanti kedepannya berkonsultasi dengan Ibu ya Bu, bisa. Oke, siap. Ibu sudah. Nah ini sudah kita bisa berdiskusi atau berbincang-bincang langsung dengan Ibu nantilah ya. Nah itu mengenai pengumuman tadi Bu. Nah melihat waktu yang mepet,
yang sudah. Nah, sekarang saya ingin meminta sebelum menutup acaranya, Ibu. Ya. Ya, terlebih kita ingin meminta closing statement-nya sebelum mengakhiri acara ini. Apa? Oke. Pembahasan tadi ya. Oke. Jadi ya, teman-teman mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi dimanapun berada, jadi kalian itu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi bisa bersaing dengan jurusan-jurusan yang lain sebetulnya. Dan perguruan tinggi yang lain. Tinggal bagaimana kita mampu mengembangkan peluang-peluang yang ada saja gitu. Yang utama, yang lebih penting itu adalah kepercayaan diri terlebih dahulu. Kita tuh tidak lebih tidak lebih jelek daripada yang kita bayangkan selama ini gitu. Tidak usah merasa bahwa kalian itu tersesat di Fakultas Dakwah, tidak usah merasa seperti itu, karena kita di keilmuan ini juga memiliki masa depan yang sama dengan keilmuan lain, asalkan kita mau menggali dan mengembangkan secara serius di akademik ataupun di praktisinya begitu. Terima kasih sebelumnya untuk panitia penyelenggara, baik dari IAIN Gorontalo ataupun STID STIDDI Kota Makassar. STIDDI Kota Makassar ya, yang telah memfasilitasi acara ini. Saya senang sekali karena bisa sharing informasi pada teman-teman, terlebih untuk Mas Afrizal. Saya juga terima kasih kepada Mas Ibnu ya, yang telah ya, terima kasih juga, dan segenap beberapa pihak yang terlibat dengan acara ini. Terima kasih atas fasilitas yang telah diberikan sehingga kita bisa sharing malam ini. Itu Mas Afrizal, terima kasih. Oke, Bu. Jadi juga mengucapkan terima kasih atas materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan saya berharap Ibu suatu saat kita bisa bertemu langsung. Siap. Ya, semoga bisa ke Makassar ya. Ibu ke Makassar ataupun saya bisa ke Semarang gitu. Oh iya, dengan senang hati. Silahkan ke sini. Ya. Semoga nanti setelah pandemi ini ya. Ibu, semoga pandemi ini cepat berlalu. Ya, amin. Baik Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi berdialog santai dengan para audiens, terlebih lagi kepada saya yang dapat mengambil ilmu yang sangat luar biasa dari Ibu. Jadi baik Ibu, semoga tetap jaga kesehatan. Ya, sama-sama Afrizal. Ya Ibu. Tetap menjaga kesehatan. Ya, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Sampai berjumpa kembali di kesempatan yang lain. Jadi saya ucapkan juga kepada para audiens atau teman-teman yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai selesai. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang kita dapatkan dari penjelasan pemateri tadi yang sangat luar biasa dapat kita aplikasikan. Dan untuk yang ingin konsultasi mengenai pengembangan masjid atau semacamnya yang berkaitan dengan itu bisa berkonsultasi dengan Ibu. Oke. Ya Allah. Ini baik Bu, terima kasih. Jadi kami tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Baik Bu, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Permisi ya. Salam untuk Pak Ibnu. Iya Bu, salam nanti disampaikan. Oke. Baik Ibu. Oke.